Hai, salam kenal. Saya Ardian Esleki, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis masyarakat pesisir Kabupaten Kupang. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata. 4 subtopik yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama, potensi sumber daya wilayah pesisir dan lautan Kabupaten Kupang, jenis-jenis usaha bisnis perikanan Kabupaten Kupang, dan yang terakhir, peluang bisnis wilayah pesisir Kabupaten Kupang. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu potensi sumber daya pesisir dan lautan wilayah Kabupaten Kupang. Nah teman-teman, Kabupaten Kupang ini merupakan salah satu kabupaten terluas di Nusa Tenggara Timur dan berbentuk kepulauan. Selain memiliki wilayah yang sangat luas di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang juga memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, terutama potensi sumber daya alam wilayah pesisir. Banyak sumber daya yang tersedia di sana, misalnya seperti tempat-tempat wisata yang ada di pesisirnya. Ada tempat wisata Pantai Oesina, ada tempat wisata Pantai Tablolong, ada tempat wisata di Pulau Semau, di Pulau Kera, ada juga Pantai Sulamanda, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata di pesisir Kabupaten Kupang. Nah teman-teman, selain memiliki tempat wisata yang banyak, mereka juga memiliki sumber daya alam yang berada di laut yang dapat menunjang kebutuhannya, seperti terumbu karang, ikan-ikan, mangrove, yang mana itu semua dapat memberikan sumbangsi terhadap kualitas hidup masyarakat, dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya apabila itu dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Masuk pada subbahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis usaha bisnis perikanan di Kabupaten Kupang. Nah, untuk jenis-jenis usaha bisnis perikanan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu perikanan tangkap. Nah, potensi perikanan tangkap perairan laut Kabupaten Kupang ini cukup besar sekali ya. Wilayah penangkapan atau fishing groundnya itu tersebar luas hampir di seluruh wilayah perairan Kabupaten Kupang. Selanjutnya perikanan budidaya. Nah, perikanan budidaya ini juga tidak kalah besarnya dengan perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Kupang. Ada beberapa jenis usaha atau budidaya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kabupaten Kupang, seperti budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut ini dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di sekitaran Pantai Tablolong, ada juga di sekitaran Pulau Semau, dan juga di sekitaran Pulau Kera. Nah, selain itu, ada juga usaha mutiara yang dilakukan oleh salah satu PT yang namanya PT Timor Otsuki Mutiara. Di antara dua jenis pembudidayaan ini, komoditi rumput laut itu saat ini menjadi primadona bagi pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena dapat memberikan nilai tambah serta dapat mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di sana. Potensi budidaya laut lainnya yang sudah diuji cobakan oleh nelayan di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Kupang Barat, yaitu budidaya ikan di keramba jaring apung atau KJA dengan komoditi ikannya itu adalah ikan kakap dan ikan kerapu. Untuk pengolahan ikan di masyarakat pesisir Kabupaten Kupang itu masih masuk dalam kategori skala kecil atau bersifat temporer. Artinya mereka hanya melakukan pengolahan apabila produksi ikan itu melimpah. Selain itu, Kabupaten Kupang juga memiliki usaha garam yang sangat besar. Nah, usaha garam ini bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saja, tapi juga dilakukan oleh masyarakat-masyarakat pesisir yang ada di sana. Ada beberapa desa yang sudah melakukan produksi garam seperti Desa Nungkurus, Desa Bipolo, Desa Oebelo, dan ada beberapa desa lainnya. Selanjutnya, peluang bisnis wilayah pesisir Kabupaten Kupang. Nah, berdasarkan hasil pencarian saya di beberapa sumber, baik itu di internet maupun di beberapa sumber lainnya, ada beberapa kegiatan yang menurut saya belum dilakukan oleh masyarakat pesisir yang sebenarnya itu merupakan peluang bisnis bagi mereka. Yaitu yang pertama terkait dengan peluang usaha aksesoris dari cangkang laut. Nah, pada dasarnya usaha ini menurut saya sangat ekonomis dan menguntungkan karena berbekal dari cangkang-cangkang yang ada, yang sayangnya ini jika dibuang itu kita dapat mengolahnya menjadi sesuatu yang mempunyai nilai seni dan nilai jual, sehingga hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung dan dapat pula dijadikan sebagai buah tangan. Selain itu, adapun bisnis dan peluang usaha homestay, wisma ataupun penginapan. Nah, bisnis ini juga menjadi peluang usaha yang menggiurkan dan tentunya menguntungkan bagi masyarakat di sana.
Nah, pantai yang menjadi salah satu incaran bagi para wisatawan maupun turis yang datang berkunjung ke sana, itu dengan adanya homestay, para turis atau para wisatawan itu tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari penginapan. Walaupun bisnis ini membutuhkan budget yang besar, tapi tidak salah juga kalau seandainya ini dicoba. Kemudian peluang bisnis lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sana yang memiliki pekerjaan sebagai pembudidaya rumput laut. Nah, rumput laut ini bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Misalnya dikelola sebagai bahan makanan seperti kue ataupun jus rumput laut, sehingga para wisatawan yang berkunjung ke sana itu dapat membelinya dan itu menjadi pendapatan bagi masyarakat yang ada di sana, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi menjual rumput laut tersebut setelah dikeringkan, tetapi mereka dapat mengolahnya pada saat kondisinya masih mentah atau masih basah.